Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Amelia dengan NIM 2481070071 dari PGMI 3C. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari UAS Kajian IPA Lanjut MI atau SD. Soal nomor 1 yaitu perbedaan konsep keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen adalah variasi genetik di antara individu-individu dalam suatu spesies yang mencerminkan perbedaan susunan gen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya itu padi lokal, manusia, dan komoditas buah tropis. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman ini mencakup jumlah dan variasi spesies berbeda yang hidup di suatu area. Sering dihitung melalui spesies richness atau banyak spesies dan kelimpahan relatif masing-masing spesies dalam komunitas. Contohnya itu terumbu karang, burung, dan hutan hujan tropis Kalimantan. Kemudian keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem mencakup variasi tipe-tipe ekosistem yang ada di suatu wilayah, termasuk interaksi antara komponen biotik seperti makhluk hidup dan abiotik seperti tanah, air, dan iklim yang membantu struktur lingkungan hidup. Nah, contohnya ini ekosistem mangrove di Sumatera, ekosistem hutan hujan tropis di Papua, dan ekosistem terumbu karang di Raja Ampat. Keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem ini saling mendukung dalam menjaga kelestarian ekosistem alami di Indonesia. Keanekaragaman gen yang memungkinkan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, keanekaragaman spesies menjaga keseimbangan fungsi ekosistem melalui peran yang saling melengkapi, dan keanekaragaman ekosistem menyediakan habitat yang mendukung keberlangsungan keduanya. Nah, jika salah satu tingkat keanekaragaman ini menurun, kestabilan ekosistem akan terganggu, sehingga pelestarian ekosistem alami memerlukan perlindungan ketiga secara bersamaan. Nah, nomor 2 itu jaring-jaring makanannya seperti ini. Yang dimana padi itu sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan elang sebagai konsumen 3. Penggunaan pestisida secara berlebihan yang menyebabkan penurunan drastis populasi tikus akan berdampak seperti berikut. Yang pertama, populasi ular dan elang menurun. Tikus merupakan sumber makanan utama ular dan salah satu sumber makanan elang. Ketika tikus berkurang, ular dan elang kekurangan makanan sehingga populasinya menurun. Yang kedua yaitu terjadi keseimbangan ekosistem. Hilangnya salah satu komponen penting dalam jaring-jaring makanan menyebabkan aliran energi terganggu. Ekosistem menjadi tidak stabil karena hubungan antar organisme tidak berjalan normal. Yang ketiga yaitu risiko ledakan organisme lain. Jika ular dan elang menurun, organisme lain yang sebelumnya dikendalikan secara alami dapat meningkat populasinya, sehingga berpotensi menjadi hama baru. Dan yang terakhir yaitu pencemaran lingkungan sawah. Pestisida berlebihan dapat meracuni tanah dan air, membunuh organisme non-target seperti serangga berguna, dan mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam kesuburan lahan. Nomor 3 yaitu evaluasi efektivitas program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di Sumatera. Program reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis di Sumatera belum sepenuhnya efektif. Dari aspek ekologis, kegiatan masih banyak berfokus pada penanaman pohon tanpa memperhatikan kondisi lingkungan setempat. Di wilayah gambut, keberhasilan pemulihan sangat bergantung pada pengelolaan air, penggunaan tanaman lokal, dan pencegahan kebakaran. Jika hal ini diabaikan, tanaman mudah mati dan ekosistem tidak pulih. Dari aspek sosialnya, yaitu keterlibatan masyarakat lokal masih sangat rendah. Banyak program dirancang secara top-down sehingga kurang memperhatikan pengetahuan petani dan masyarakat adat. Akibatnya, partisipasi dan perawatan pasca tanam tidak berkelanjutan, padahal restorasi berbasis komunitas terbukti lebih berhasil. Dari aspek ekonomi, rehabilitasi lahan sebenarnya berpotensi memberi manfaat jangka panjang. Namun, intensif ekonomi bagi masyarakat masih lemah. Kegiatan ini sering dianggap sebagai beban, bukan peluang, sehingga tekanan terhadap hutan tetap tinggi. Dari aspek kelembagaan, masalah utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dan tidak adanya pemantauan jangka panjang. Banyak program berhenti setelah proyek selesai. Untuk itu, pendidikan konservasi di MI atau SD perlu diperbaiki dengan pendekatan yang dekat dengan kehidupan siswa. Pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana seperti menanam tanaman lokal, mengamati lingkungan sekitar, dan diskusi tentang dampaknya. Dengan melibatkan siswa dalam aksi nyata, mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan tumbuh rasa tanggung jawab sejak dini.
Nomor 4 yaitu desain pembelajaran PBL kreatif. Materinya ini alat indera dengan misi detektif indera. Nah, yang pertama itu menggunakan cerita masalah dulu. Guru membuka pelajaran dengan cerita. Misal, hari ini sekolah kita kedatangan detektif indera, tapi ada masalah. Beberapa inderanya tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Tugas kalian adalah membantu menemukan penyebabnya. Nah, cerita ini membuat siswa terlihat emosional dan penasaran. Yang kedua yaitu tantangan inquiry. Siswa dibagi menjadi tim detektif dan menjalani beberapa pos penyelidikan. Pos 1 yaitu mata atau penglihatan. Siswa mengamati gambar samar atau benda dari jarak berbeda. Nah, pertanyaan pemandunya itu mengapa benda yang jauh terlihat kecil. Pos 2 yaitu hidung atau penciuman. Siswa diarahkan untuk mencium aroma ringan dengan mata tertutup. Pertanyaannya, mengapa saat flu bau jadi sulit tercium? Di pos 3 yaitu kulit atau peraba, siswa meraba benda dalam kotak misteri. Pertanyaannya, mengapa kulit bisa merasakan panas dan dingin? Yang ketiga yaitu penemuan konsep. Setelah menyelesaikan misi, siswa harus menyimpulkan. Setiap alat indera punya tugas khusus. Alat indera itu mengirimkan ke otak, bukan bekerja sendiri. Guru menegaskan konsep ilmiah dengan bahasa yang sederhana. Yang keempat ada antisipasi miskonsepsi. Guru bertanya, kalau otak tidur, apakah mata masih bisa melihat? Nah, diskusi ini membantu meluruskan miskonsepsi bahwa alat indera bekerja sendiri. Yang kelima adalah aksi nyata. Siswa membuat poster mini tentang cara menjaga alat indera atau janji detektif.